Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Siti Juleka Channel. Hari ini guys, aku mau berbagi pengalaman nih guys tentang masalah keluarga, supaya keluarga kalian tetap bahagia dan romantis terus. Jadi kalau kita sudah siap menikah, yaitu guys, kita harus siap benar-benar menghadapi ujian yang akan datang. Karena guys, kita hidup berdua pasti ada masalah. Makanya kita kalau sudah siap menikah, kita tidak boleh ada perkataan cerai atau pisah ya guys. Karena tujuan menikah itu untuk membahagiakan keluarga dan memikirkan masa depan untuk anak-anak kita. Jadi sebelum kita punya masalah atau dikasih ujian sama yang di atas, kita itu harus sudah menyiapkan iman, menyiapkan mental, dan belajar ikhlas atau sabar. Itu guys, kalau kalian sudah siap mental dan belajar ikhlas, insya Allah rumah tangga kalian akan bahagia kalau sudah melewati ujian itu guys. Banyak sekali yang tidak tahu kalau menikah itu harus benar-benar belajar sabar. Karena guys, di saat pas kita tinggal bersama dengan pasangan kita, walaupun pasangan kita itu tadinya sayang, tadinya lemah lembut, tadinya itu perhatian, namun guys, di saat pas menikah pasti ketahuan sifatnya masing-masing. Yang tadinya kalau ngomong selalu lemah lembut, kalau kata-kata sopan santun, tapi kalau sudah menjadi satu, tinggal bersama, yaitu suami istri, beda ceritanya guys. Nanti watak kalian yang aslinya itu kelihatan, karena tidak bisa ditutupi karena tinggal bersama. Dan ujian yang paling berat itu guys, yaitu di saat sudah tinggal serumah, yaitu sudah menikah. Ada ujian dari luar, ada ujian dari keluarga pasangan wanita, ada ujian dari keluarga pasangan laki-laki. Sedangkan seorang istri itu harus bisa mengambil isi hatinya seorang mertua. Itu guys penting banget, karena di dalam rumah tangga itu guys, kalau perang terus sama mertua, hidupnya tidak akan bahagia. Jadi kita belajar legowo dan menerima, anggaplah mertua itu seperti kedua orang tua kita sendiri. Jadi dijamin nanti keluarganya bahagia. Dan kalau kita kepengen keluarganya selalu rukun dan damai, kita harus menciptakan usaha sendiri guys. Contohnya ya guys, seperti ini guys, jualan di rumah. Sebelum kalian sibuk punya anak ya, suaminya kerja, istrinya jualan di rumah. Jadi kita harus bisa menata masa depan, bagaimana caranya supaya keluarganya tercukupi. Itu sangat penting guys. Jangan sampai kita itu di saat kita tidak punya anak, hidupnya poya-poya dan tidak memikirkan masa depan, jadi penghasilan berapa aja dihabisin. Itu salah besar guys. Jadi sebelum kita punya anak, lebih baik kita usaha untuk bekal masa depan. Kalau aku kayak gitu guys, alhamdulillah di saat pas aku menikah, aku sudah punya tujuan untuk usaha masa depan anak-anak supaya tidak kekurangan. Dan alhamdulillah sekarang terbukti keluargaku tidak kekurangan. Aku sudah punya usaha sendiri, walaupun usahanya kecil-kecilan, yaitu usaha jualan teh jus ya guys.
Alhamdulillah awal-awal pertama jualannya itu guys cuma pakai meja dan beberapa renteng. Namun alhamdulillah sekarang guys warung aku sudah bagus dan warungnya luas banget guys. Ini warung aku guys yang masih pakai kursi ya guys tuh. Ini tuh guys, di sini warungnya luas. Dan alhamdulillah ya guys, di sebelah sudah pakainya keramik, alhamdulillah. Dan parkirannya nih guys, luas banget ya guys di sini untuk parkiran supaya mobil masuk dan kendaraan juga banyak juga bisa masuk. Kalau kita jualan itu guys, kita itu yang penting yakin dan kita harus bisa mengelola keuangan, yaitu pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Jangan sampai kita itu kebobolan karena tidak mengatur keuangan yang tepat. Jadi kita nanti bisa rugi sendiri guys. Kalau mau jualan itu ya guys, kita itu harus ada perhitungan supaya nanti usahanya bisa sukses, walaupun buat kita sendiri guys. Jadi intinya kita itu harus perhitungan dihitung ya guys, jangan sampai kita itu kebobolan. Pemasukan segini, pengeluarannya harus segini, dan kita juga walaupun punya sendiri harus beli supaya tidak rugi gitu guys. Jangan sampai kita tinggal ngambil aja ya guys, nanti kebobolan tidak dapat untung gitu. Intinya ya guys, kalau kita jualan itu kita tidak boleh boros karena nanti bahaya, karena banyak sekali guys kejadiannya jualan laku namun tidak ada untungnya. Itu karena kita sendiri yang makan dan tidak teliti menghitungnya. Terus ya guys, kalau kita sudah siap menikah, kita itu harus menata masa depan untuk anak-anak kita. Jangan sampai kita itu pas menikah terus enggak punya anak, kita boros atau malas-malasan bekerja, itu tidak boleh guys. Jadi selagi kita itu belum punya anak, belum banyak kebutuhan, ayo kita bekerja keras dan menabung sebanyak mungkin untuk masa depan. Jadi pengeluaran kita sedikit ya guys, karena belum punya anak, kita harus giat bekerja supaya tabungannya banyak. Jadi di saat pas kita membutuhkan karena sudah punya anak, kita sudah punya tabungan dan punya usaha, jadi kita tidak pusing. Semoga aja kalian juga paham ya guys, perkataan aku ini guys. Tujuannya menikah itu kita harus menata masa depan, jadi jangan sampai kita itu kekurangan. Karena nomor satu itu duit guys, tetap aja guys, walaupun cinta setengah mati, walaupun sayang, namun tetap guys, kalau tidak ada uang bisa ribut setiap hari di dalam rumah tangga. Karena kebutuhan uang itu nomor satu. Makan itu pakainya uang, walaupun makannya pakai nasi, tetap aja beli nasi itu pakainya uang. Jadi kebutuhan pokok nomor satu itu duit. Jadi makanya harus giat bekerja, rajinlah bekerja, jangan males-malesan. Kita harus teliti, kita harus mengerti bahwa kalau kita menikah itu pasti banyak kebutuhan. Ada aja guys, karena tadinya kita itu tidak punya beban, sekarang punya beban sendiri. Dulu kan kalau sakit, kalau apa itu orang tua, sekarang itu harus kita sendiri yang nanggung, jadi kita punya beban. Makanya kalau rumah tangga itu guys banyak pertengkaran itu karena kurang duit. Jadi intinya kita itu harus bisa mencari duit, harus bisa menabung supaya tidak kekurangan dan tidak ribut sama keluarga. Karena guys, apalagi zaman sekarang ya guys,
Anak-anak itu dianggapnya menikah itu mudah, padahal susah banget guys. Biasanya ya guys, anak muda zaman sekarang itu guys, pikirannya yang penting menikah dulu, urusan belakangan. Makanya banyak sekali kejadiannya masih kecil sudah jadi duda, jadi eh, janda, karena guys dia belum mengerti betapa sangat berat untuk menikah itu harus punya tanggung jawab dan bebannya sangat berat. Mereka belum mengerti dan belum paham guys, karena zaman sekarang itu anak kecil itu pada maunya pacaran aja dan tidak mau mendengarkan orang tua. Pikirannya mereka itu menikah itu enak karena nanti uangnya banyak, ada yang nyariin gitu guys, dikasih sama suami. Padahal guys, nanti dia itu akan besar tanggung jawabnya di saat pas menikah, karena serba sendiri. Kalau dulu kan pengen sesuatu tinggal minta sama orang tua, kepengen ini kepengen itu orang tua, dan yang mengerjakan semua orang tua. Sedangkan pas menikah ya guys, nanti dia sendiri yang akan tanggung jawab, sedangkan suaminya males cari duit. Sedangkan mereka belum paham itu guys. Jadi ujung-ujungnya nanti keluarganya ribut terus setiap hari karena ekonominya tidak tercukupi. Biasanya tercukupi minta sama orang tua. Terima kasih yang selalu menonton video aku. Semoga aja video ini bermanfaat buat para remaja yang mau menikah. Kita harus siap mental dan harus siap hati yang sabar, dan harus bekerja keras untuk menata masa depan. Terima kasih.